Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita semua bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Doa dan harapan saya semoga saudaraku yang menyimak video ini selalu diberikan kesehatan lahir dan batin, dilapangkan rezekinya, diampuni dosanya, dipanjangkan umurnya, dan selamanya selalu ada dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, syariat wudu merupakan salah satu perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala yang sudah termaktub di dalam kitab suci Al-Quran sebagai bagian dari toharoh atau bersuci sebelum kita melaksanakan ibadah sholat dan ibadah-ibadah lainnya. Namun dalam prakteknya, dari sebahagian orang banyak yang sering melakukan kesalahan dalam berwudu, sehingga karena wudunya tidak sah, maka secara otomatis ibadahnya pun akan sia-sia dan tertolak. Lalu apa saja kesalahan-kesalahan dalam berwudu? Berikut ini 7 kesalahan dalam berwudu. Tonton terus video ini sampai selesai agar kalian tidak salah paham. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, semakin tinggi tingkat pengetahuan agama seseorang, maka akan semakin sempurna pula amaliyah ibadah seseorang. Karena sebanyak apapun ibadah yang kita lakukan, jika tidak didasari dengan ilmunya, maka ibadah tersebut akan tertolak. Makanya orang yang berilmu itu lebih utama daripada ahli ibadah. Di dalam agama Islam, wudu memiliki kedudukan yang sangat penting, karena jika wudunya tidak sah, maka bisa menyebabkan salatnya menjadi tidak sah. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda bahwa salat tidak akan diterima tanpa bersuci, dan sedekah tidak akan diterima dari hasil pengkhianatan. Maka oleh karena itu di dalam video kali ini saya akan membahas 7 kesalahan yang sering dilakukan saat berwudu. Yang pertama yaitu tidak sempurna dalam membasuh anggota wudu. Karena dengan tidak sempurnanya dalam membasuh anggota wudu, maka akan mengakibatkan ada dari sebagian anggota wudu yang tidak terbasuh dengan air. Sebagaimana istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meriwayatkan dalam sebuah hadisnya yang artinya sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melihat seorang laki-laki yang sedang sholat, sedangkan di punggung kakinya terdapat bagian yang mengkilap karena tidak terbasuh oleh air seukuran uang logam. Lalu Nabi pun menyuruhnya untuk mengulang kembali wudhunya. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Abu Dawud. Kemudian yang kedua yaitu membasuh anggota tubuh lebih dari 3 kali basuhan. Maka apabila seseorang secara tiba-tiba merasa khawatir, ragu, dan merasa ada yang kurang, maka sebaiknya jangan lagi membasuhnya, karena kemungkinan hal ini adalah perasaan was-was yang sudah jelas-jelas datangnya dari setan. Menurut Imam Ibnu Abbas, beliau pernah berkata bahwa setan itu mendekam pada hati manusia jika ia luput dan lalai, dan setan akan menggodanya. Namun jika ia mengingat Allah, maka setan akan bersembunyi. Kemudian kesalahan yang ketiga yaitu mencuci dubur setelah buang angin.
Karena perlu kita ketahui bahwa tidak ada istinja atau mencuci dubur setelah seseorang buang angin ataupun kentut. Di dalam ilmu fikih telah dibahas secara lengkap bahwa istinja hanya dianjurkan di saat seseorang buang air kecil atau buang air besar saja. Maka tidak ada dalil yang menganjurkan untuk beristinja sebelum berwudu setelah ia buang angin. Seperti yang disampaikan oleh Imam Ahmad rahimahullah bahwa tidak terdapat dalam Alkitab dan tidak pula dalam sunnah Rasul adanya anjuran beristinja setelah buang angin, yang ada hanyalah anjuran untuk berwudu. Kemudian yang keempat, yaitu menyebut nama Allah di dalam WC atau membawa benda yang terdapat lafaz Allah. Karena secara hukum hal seperti ini dihukumi makruh, maka oleh karena itu sebagai orang muslim kita harus berusaha untuk menjauhinya. Sebagaimana dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa ada seorang laki-laki yang berlalu dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berada di WC, lalu orang tersebut pun mengucapkan salam, namun Rasulullah tidak menjawab salamnya karena menjawab salam tidak termasuk dzikir. Hadis riwayat Imam Muslim. Kemudian yang kelima, yaitu boros dalam menggunakan air. Karena perilaku seperti ini sangat tidak dianjurkan dalam agama Islam, karena Islam sendiri telah mengajarkan agar tidak berlebihan atau boros dalam segala hal dan termasuk dalam masalah berwudu. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda yang artinya, dan janganlah kalian boros dalam menggunakan air. Lalu seorang sahabat pun berkata, apakah dalam masalah air ada pemborosan? Kemudian Rasulullah pun bersabda, iya ada, bahkan meskipun kamu sedang berada di sungai yang banyak airnya sekalipun. Hadis riwayat Imam Ahmad. Kemudian yang keenam, yaitu menganggap bahwa mengusap leher termasuk hal yang sangat dianjurkan. Meskipun dari sebagian orang ada yang menganggap bahwa mengusap leher saat seseorang membasuh wajah dalam berwudu itu termasuk hal yang sangat dianjurkan. Namun sebenarnya perlu kita ketahui bahwa menurut para ulama ahli fikih menyebutkan bahwa hal itu tidak dianjurkan dan bahkan tidak termasuk bagian dari rukun atau yang diwajibkan dalam berwudu. Bahkan justru dengan menambah-nambahkan sesuatu yang tidak ada dasar dalilnya, maka hal itu bisa menjadi bumerang dan bisa mendapatkan dosa. Kemudian yang ketujuh, yaitu tertidur dan kemudian tidak mengambil air wudu lagi. Karena jikalau seseorang tertidur baik di masjid ataupun di rumah, dan kemudian setelah iqamah ia langsung berdiri dan melakukan sholat berjamaah, dan ia tidak berwudu kembali, maka itu salah kaprah. Maka jika seseorang tertidur lelap, maka wajib baginya untuk berwudu kembali, karena tidur termasuk hal yang membatalkan dalam wudu. Namun berbeda jikalau ia hanya sekedar mengantuk dan tidur ringan saja, sehingga ia masih mengetahui siapa yang ada di sekitarnya, maka itu tidak diwajibkan berwudu kembali, dan bahkan tidak akan membatalkan wudunya meskipun ia tertidur lelap apabila posisi tidurnya duduk dengan menetapkan pantatnya pada tempat duduknya sehingga tidak memungkinkan keluarnya kentut. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah 7 kesalahan dalam berwudu yang mungkin sering dilakukan oleh banyak orang sehingga dapat membatalkan wudu dan sekaligus membuat ibadah sholatnya tidak sah dalam seumur hidupnya. Semoga video ini bisa bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.